Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia buat pemirsa semuanya. Ini saya akan menceritakan tentang asal-usul jubah dan tasbih pemirsa. Karena video di belakang nanti itu ceritanya perwujudan jubah dan tasbih. Terdapat beberapa versi fiksi dan non-fiksi mengenai asal-usul jubah dan tasbih dalam Islam. Salah satu cerita yang populer adalah tentang Asma binti Yazid. Namun perlu diingat bahwa cerita ini bukanlah bagian dari hadis atau sumber-sumber Islam resmi lainnya, melainkan lebih merupakan cerita yang disampaikan secara lisan dan dalam tradisi menceritakan tentang seorang wanita bernama Asma binti Yazid pemirsa, yang hidup pada zaman masa Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah melihat Asma membawa seutas tali yang diikat di tangan untuk mengingatkan dirinya pada zikir kepada Allah. Rasulullah memuji inisiatifnya dan memberikan saran untuk menggunakan batu-batu kecil untuk membantu menghitung sebuah zikir. Kemudian Rasulullah memberinya sebuah tasbih kayu untuk membantu dalam mengingat Allah. Tasbih ini memiliki manfaat praktis pemirsa dalam membantu para pengikut Islam dan berzikir dan berdoa. Sedangkan cerita asal-usul jubah dalam Islam tidak selalu dijelaskan dalam cerita khusus pemirsa. Namun jubah merupakan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Penggunaan jubah kemungkinan besar berasal dari budaya Arab pro-Islam yang digunakan sebagai pakaian yang longgar dan modest. Seiring dengan perkembangan Islam, jubah kemudian menjadi simbol dari kesederhanaan, ketakwaan, dan kemuliaan. Perlu diingat pemirsa, bahwa cerita-cerita ini lebih bersifat legenda atau cerita rakyat dalam Islam dan tidak selalu memiliki dasar sejarah yang kuat. Hal ini penting untuk mengingat agar tidak mengambil cerita-cerita tersebut sebagai bagian dari ajaran Islam yang resmi. Dalam Islam, jubah memiliki makna simbolis dan praktis yang dalam. Berikut beberapa makna yang terkandung dalam jubah menurut perspektif Islam. 1. Ketundukan dan kehormatan pemirsa. Jubah seringkali diasosiasikan dengan sikap ketundukan dan kehormatan kepada Allah. Ketika seorang mengenakan jubah, itu bisa dianggap sebagai tanda pengabdian kepadanya. Yang nomor 2, kesederhanaan. Pakaian seperti jubah mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam. Mengenakan jubah bisa menjadi pengingat bagi seseorang untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi atau kemewahan materi. 3. Perlindungan. Di banyak daerah dengan cuaca panas, jubah tradisional seperti jubah Arab dapat memberikan perlindungan dari sinar matahari yang menyengat dan debu. 4. Identitas keagamaan. Jubah seringkali menjadi bagian dari identitas keagamaan di beberapa budaya Islam. Jenis dan gaya jubah dapat mengidentifikasi seseorang sebagai seseorang muslim. 5. Penghormatan terhadap sunnah. Memakai jubah itu sunnah. Menghormati sunnah Rasulullah. Mengenakan jubah juga merupakan tindakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang seringkali terlihat mengenakan jubah dan kehidupannya sehari-hari. Nomor 6, modern fashion pemirsa. Jubah mempromosikan konsep berpakaian yang sederhana dan sopan, yang merupakan bagian integral
dari ajaran Islam tentang berbusana. 7. Pengingat kematian. Beberapa ulama Islam menyebutkan bahwa juga bisa menjadi pengingat akan kematian seseorang, karena kita semua akan dikubur dengan pakaian yang serupa. 8. Persaudaraan. Mengenakan jubah juga bisa memperkuat rasa persaudaraan antar muslim, karena banyak muslim di seluruh dunia mengenakan pakaian yang serupa. Dengan demikian, jubah bukan hanya sekedar pakaian pemirsa, tapi juga memiliki makna yang dalam konteks spiritual dan budaya dalam Islam. Dalam Islam, tasbih memiliki beberapa makna dan peran yang penting. 1. Zikir dan mengingat. Tasbih digunakan untuk melakukan zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menggunakannya, mereka mengucapkan kata-kata atau frasa yang memuliakan Allah, seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini membantu umat Islam untuk tetap mengingat Allah dalam berbagai situasi sehari-hari. 2. Konsentrasi dan meditasi pemirsa. Pengulangan tasbih membantu umat Islam untuk berkonsentrasi dan fokus dalam zikir, yang pada gilirannya dapat membantu mencapai kedamaian batin dan konsentrasi spiritualnya. 3. Pengembangan kesadaran spiritual. Penggunaan tasbih dapat membantu umat Islam untuk memperdalam kesadaran spiritual mereka. Ketika seseorang berkonsentrasi pada zikir dengan menggunakan tasbih, mereka memperdalam hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, pemirsa, mengendalikan diri. Menggunakan tasbih juga bisa menjadi sarana untuk mengendalikan diri. Melalui pengulangan zikir, seseorang dapat mengendalikan pikiran dan emosi mereka, serta menghindari perilaku yang tidak bermanfaat. 5. Kebaikan dan pahala. Dalam Islam, melakukan zikir dengan tasbih dianggap sebagai amalan baik yang mendatangkan pahala. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk melakukan zikir secara teratur, pemirsa. 6. Simbol identitas. Selain fungsinya sebagai alat untuk zikir, tasbih juga bisa menjadi simbol identitas keagamaan bagi umat Islam. Banyak umat Islam yang membawa tasbih sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari mereka, menunjukkan kesetiaan mereka kepada ajaran agama. Dengan demikian, tasbih memiliki makna yang mendalam, pemirsa, dalam praktek keagamaan Islam, berfungsi sebagai alat untuk zikir, meditasi, pengendalian diri, dan pengembangan kesadaran spiritual. Yaitu pemirsa, asal-usul tasbih dan sebuah jubah. Ini kontennya berunsurkan perwujudan atau dikasih di alam yang tidak kasat mata sebuah jubah dan tasbih. Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pemirsa YouTube dan sahabat subscribe dimanapun Anda berada. Kembali lagi tetap di jejak petualangan misterius pemirsa. Ini saya berada di tempat yang sangat mistis sekali. Wah, ini jalannya ini sampai berlumut, yaitu ada pemirsa. Wah, pokoknya mistis sekali ini. Ya, ini di dusun Kemantren ya, di dusun Kemantren ya, Chandra ya. Iya. Ya, ini di dusun Kemantren. Saya mau jelajah lebih mendalam ke sana
Ya doakan mudah-mudahan selamat ya pemirsa. Mau berangkat lebih mendalam ke sana ya. Iya. Ya mari ikuti terus pemirsa. Iya, bismillah. Ya. Dengan saya dengan Cak Nur. Ya ini pemirsa, wah jalannya sangat mistis sekali pemirsa, jalannya sangat mistis sekali pemirsa, lihat. Nah itu, nah. Sungguh sangat mencekam sekali pemirsa. Ya ini, tuh lihat pemirsa. Nah, itu ada makam rupanya. Ya, Ya Pak, ke makam itu ya. ya cuma sama. Iya ya, coba sana aja makamnya. Ini mau ke makam bocah. Oh ada hawa-hawa yang sangat menyentuh. Nah, saksikan terus di ya petualangan di seluruh misterius bocah. Nah, ini makamnya bocah. Ya, saksikan terus pemirsa ya. Pemirsa, mari ikuti terus. Ini ada suara yang menggeret saya ke sana. Pemirsa, mari ikuti. Pemirsa, ini wah itu auranya sangat mencekam hati, mencekam telinga, mencekam dengkul itu pemirsa. Ya, lihat itu ya. Mari pemirsa, ini jalannya ada ya. Iya. Di sini ada sungai. Di sini ada sungai pemirsa. Itu ya, mari lihat ke bawahnya. Ya itu sungai pemirsa yang apa itu ada bebatuan. Dan saya merasakan di bambu ini ada bambu pedok pemirsa. Ya, ya saya bukakan ya, lihat ini pemirsa ya, bambu pedok itu tuh ya. Nah itu, nah ini kepedok kancane pemirsa ya, sambitan. Nah pemirsa, saya menangkap sebuah suara seperti kiai. Ya, di belakang saya pemirsa, waduh merinding pemirsa. Nah itu, nah di sini pemirsa, seperti kiai ingin memberikan sesuatu kepada saya. Coba lebih mendekat pemirsa, tapi tunggu dulu pemirsa, saya mau berinteraksi dulu ya. Yang ya, ternyata benar sesosok kiai bekas orang sakti dulu pemirsa mau mengasihkan saya sesuatu. Ya mudah-mudahan ini jodoh dengan saya. Ya mari Janur terus ikuti di jejak petualangan misteri. Ya, kita ikuti pemirsa
kita lihat seksi keberadaan suatu benda. Kita lihat pohon ini pemirsa. Kusnoko sudah mendapatkan sebuah kain pemirsa. Gak tahu kain apa itu, itu dapat lagi pemirsa. Ini saya dikasih jubah sama penunggu sini, jubah pemirsa, sama tasbih pemirsa. Ya, mudah-mudahan ini panas ya. Sebentar ya, disuruh apa, pamitan apa, pamitan dulu, baik. Ini katanya pemirsa disuruh untuk buat sholat malam sama apa, wirid sholawat. Tadi dikasih suruh menjaga ini jubah ini pemirsa. Ternyata ini jubah. Ini kainnya tidak ada pemirsa di sini. Coba lebih mendekat. Kainnya tidak ada ini. Kain kuno pemirsa. Ya itu tadi sesosok seperti kiai. Jubahnya dikasihkan saya dan tasbihnya untuk buat wirid sholawat. Katanya gitu pemirsa. Ya mari sambil jalan-jalan ke sana, Janur ya. Iya. Badan saya terasa berat pemirsa. Badannya terasa berat sekali. Wah, itu makam-makam sangat mistis sekali pemirsa. And she saw a girl with a white dress behind her. Masih banyak kayu-kayu apa ini? Kamboja, sembudo. Ya. Ya, sudah
Sekian dulu pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, sahabat subscribe. Ya mudah-mudahan ini bisa menghibur kita dan bisa menjadi pelajaran kita. Apa? Disuruh, kata Kiai tadi, disuruh sholat malam atau banyak sholat tobat katanya. Dan untuk disuruh banyak sholawat. Nah ini untuk pelajaran kita semua. Biar hidup lebih barokah katanya tadi. Ya pemirsa, Ya, itu tadi pemirsa video yang kita saksikan bersama-sama, perwujudan atau itu sebuah video yang dikasih pemirsa, kasih jubah dan tasbih. Makanya kalau ada orang yang memakai jubah di Indonesia, khususnya di Jawa, jangan dihina. Karena menghina orang memakai jubah itu berarti yang kayak saya menghina orang memakai jubah, berarti saya yang kurang menghormati Islamnya sendiri. Biarkan itu orang yang bisa ngaji atau orang yang tidak bisa ngaji, kalau kepingin pakai jubah, biarkan. Itu simbolis Islamnya. Jubah itu terdapat di asal-usulnya dari Arab sana, yang selalu dipakai Rasulullah SAW. Yang memakai jubah itu mendapatkan sunnahnya Rasulullah, gitu loh pemirsa. Makanya jangan hina orang memakai jubah, orang apa itu, kalau tasbih itu watiri apa cowok nih, watiri le wiritan di embong wong gendeng watiri loh. Kalau tasbih yang benar gimana? Tasbih yang benar pemirsa ada di dalam hati. Karena tasbih berunsur maknanya, intisari maknanya adalah selalu zikir. Apa zikir itu? Mengingat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa, apabila ada kata-kata di pembukaan tadi dengan penutupan ini, apabila ada salah kata yang saya ucapkan,